Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Sistem Informasi Keuangan pada CV Nirjaya Sejati. Sebelumnya, saya atas nama Selinde Sorala. CV Nirjaya Sejati adalah suatu bidang perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan digital printing. Pencatatan keuangan di digital printing, PT Nirjaya Sejati ini belum memiliki sistem informasi yang baik karena pencatatan keuangan yang masih dalam bentuk pembukuan, sehingga dalam proses perhitungan penjualan yang terhitung lama dan kadang ada pencatatan keuangan yang hilang. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Emiliano Suardi dari kelompok 5. Saya akan membacakan slide bagian yang kedua, yaitu metode penelitian. Yang pertama, penelitian lapangan, yaitu CV Nirjaya Sejati mengadakan wawancara pada bagian yang berhubungan langsung dengan pembahasan. Yang kedua, penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, karya ilmiah, ataupun tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, penelitian laboratorium dilakukan dengan pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Terima kasih. Saya Antonias Mandasias Lakanepon dari kelompok 5 akan membacakan slide berikutnya, yaitu hasil atau pembahasan. Analisis sistem yang sedang berjalan. A. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. B. Perancangan sistem. Yang pertama, aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Yang kedua, konteks diagram. Konteks diagram merupakan alat bantu perancangan secara global yang memperlihatkan sistem secara umum dan bagian-bagian dari subsistem yang terlibat di dalam sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, data flow diagram. Data flow diagram digunakan untuk membuat model sistem informasi dalam bentuk jaringan proses-proses yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain. Yang keempat, entity relationship diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan rancangan data yang akan disimpan atau bentuk logika yang akan dipakai untuk menganalisis dan mendesain suatu basis data yang akan dibuat. Baik, saya atas nama Alison Nagur akan melanjutkan slide yang ketiga bagian yang kecil, yaitu perancangan sistem secara terperinci. Yang pertama, struktur program. Setelah menganalisis sistem yang sedang berjalan serta melakukan penelitian, maka dapat dirancang suatu sistem informasi yang baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisien kerja dan bagian tersebut, di mana keseluruhan dari sistem tersebut tertuang dalam bentuk program aplikasi. Baik, saya akan melanjutkan slide keempat. Perkenalkan, nama saya Melda Wagnujega yang membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, penggunaan teknologi komputer dengan optimal dapat membantu kinerja layanan perusahaan menjadi lebih cepat. Dua, rancangan sistem yang menggunakan program aplikasi visual atau basis dapat membantu meminimalkan kesalahan pencarian informasi. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi dari kelompok 5.